وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته شاء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sembilan hadal kedua berbagai senang-senang pada dijilin adem. Sembilan hadal dijilin karaminatil qariyah dijilin arsulah mahadah. Sembilan hadal dijilin asinadil masjid nur taqwa wal madrasana asnafi wal mu'allimin anha wal muta'allimin anha wal waqifin anha wal musirin anha alladhina yasbiquna bi'iman. Sembilan hadrati al-habib al-habib abdul qadraska wal habib ibrahim al-asa wal habib al-muqrasa Badas Allah sararahum wa nahum darajatil asratihim Subhanahu darajat ma'asin jami'an mithil qura wa rawatim wa turakim jami'an mukil al-Quran wa qaribuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Quran Fasun Sayyidina Syekh Muhammad al-Nabi Badas Allah sararahum wa nahum darajatil asratihim Subhanahu darajatil asyawna zubair Subhanahu syashana madid Badas Allah sararahum wa darajatil asratihim Summa ila hadratina riyan wa hadar kitabatihim وسلم وبرم سلسلة سوى حضرة نار وجسد شاولنا وشاول بأبرمي سوى حضرة جسد إبراهيم سوى حضرة إلى أرواحهم من حضر هذا المجلس خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدتنا جدتنا ومشايخنا شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي يفطر به الصائم أشرط أشياء ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس والحقنة في أحد السبيلين والقيء عمدا والوطء عمدا في الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والردة. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita semua di majelis yang penuh berkah, yaitu majelis ilmu. Semoga duduk kita pada saat ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatu serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Semoga dengan berkah bacaan salat tersebut kita fi yaumil akhir diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Wa asyarul hadirin rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah tingkatan puasa atau derajat puasa. Dan di antara derajat puasa yang kedua dan yang ketiga ialah membahas tentang batalnya pahala puasa. Ketika kita dalam keadaan puasa, kita bicara tipu-tipu, omong kosong, sumpah palsu, hibah, namimah dan sebagainya, itu nanti akibatnya yaitu membatalkan pahalanya puasa. Sekarang kita akan membahas tentang perkara yang membatalkan puasa. Kalau kemarin pahalanya yang batal, kalau sekarang yaitu puasanya yang batal. Itu dikarenakan apa saja. Jadi agar supaya dalam kita melaksanakan puasa Ramadan antara zahir dan batin, antara puasa kulit dan puasa dalam ini bisa sama-sama kita melaksanakan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar puasa kita saja yang kita jaga, akan tetapi pahala puasa juga kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga sesuatu hal yang tidak bermanfaat, sesuatu hal yang dosa menurut syariat tidak kita kerjakan. Itulah hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Nah sekarang menurut syariat, menurut fikih, perkara yang membatalkan puasa yaitu ada 10. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru, walladzi dan sesuatu, yuftiru yang membatalkan, bihi dengan sesuatu tersebut, apanya yang batal, as-shaimu yaitu puasanya. Jadi perkara yang membatalkan puasa itu sebanyak asyaratu asya'a, itu ada 10 perkara. Yang pertama ialah ma wasola, ma sesuatu, wasola yang sampai atau masuk, amdan secara sengaja, ilal jaufi pada lubang yang berada di anggota tubuh, warroksi dan lubang yang berada di kepala. Contoh telinga, hidung, mulut, farji, jalan belakang. Ketika itu kemasukan sesuatu secara sengaja, maka batal puasanya. Makanya ketika puasa, entah itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah, anggota tubuh yang ada lubangnya, tak jalan depan, jalan belakang, kubul atau dubur, telinga, hidung, mulut, ini jangan sampai dimasuki sesuatu.
gimana Pak? Mandi pakai sampo terus airnya masuk, batal enggak? Batal. Biarpun kita tidak sengaja, Pak, saya kan enggak sengaja kasih masuk di dalam telinga Pak. Ya tapi mandinya untuk keramasnya ini kan sengaja. Sudah tahu puasa malah mandi keramas. Makanya kalau masuk ke telinga maka batal. Sudah tahu puasa umur sampai orang masuk ke dalam sidik, ya batal karena itu disengaja. Makanya kalau ketika waktu puasa sudah masuk waktu zuhur, itu makruh hukumnya yaitu siwakan atau bergosok gigi. Makruh karena bisa menghilangkan baunya orang puasa. Itu kalau di sisi manusia memang sesuatu hal yang aromanya kurang nyaman. Tapi di sisi Allah itu baunya sangat luar biasa, bahkan sampai melebihi bau harumnya minyak misik. Kalau manusia ini mencium dikarenakan manusia ini banyak dosa, jadi tidak bisa mencium hakikatnya aromanya orang yang puasa. Akan tetapi ketika sudah mencapai derajat tinggi, derajat seorang wali, mencium aromanya orang yang berpuasa, maka selayaknya mencium aroma wangi-wangian yang melebihi minyak misik. Kalau pakai insto bagaimana Pak? Mata kita gatel, terus kita pakai. Kalau insto enggak apa-apa, karena kalau mata ini ibaratnya tidak dibilang jauh atau lubang. Tapi kalau namanya telinga, terus hidung, tenggorokan, mulut, ini termasuk jauh. Makanya dijaga. Kalau keramas ya bisa keramas tapi nunduk, jangan diangkat masuk semua, nunduk, disiram pelan-pelan. Pokoknya jangan sampai telinga ini kemasukan air. Selanjutnya wal huknatu ila ahadis sabilaini. Wal huknatu dan sengaja memasukkan sesuatu fi ahadis sabilaini di antara salah satu kubul atau dubur, jalan depan maupun jalan belakang. Tahu ya Pak, jalan depan belakang? Tahu? Nah itu dikira pintu depan, pintu belakang. Pak Wandi tahu Pak Wandi? Mandok-mandok kita nanan Pak. Muntah mandok. Rumah saya belakang nggak ada pintunya, no lah nanti. Jadi antara farji dan anus. Makanya ketika istinja itu harus hati-hati, nggak malah diogro. Pak RT kok mesam-mesem gitu ya, sering telepon. Nah kalau laki-laki jalan depan lubangnya cilik, anak perempuan itu malah dolanan, iwa-iwi. Nah sing nganten nanyar itu sing bayar dia tak cewek ide malah, duh repot. Ya lah wato
Ngaji kok iso mikir sing aneh-aneh. Terlalu menghayati. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga, wal qai'u amdan, yaitu muntah-muntah yang disengaja. Sudah tahu puasa malah menyengaja atau sengaja muntah. Enggak pengen muntah kok. Sengaja untuk mengeluarkan yang di dalam perut ini juga bisa membatalkan puasa. Selanjutnya wal wat'u, dan bersenggama. Tahu bersenggama ya Pak Odin ya? Tahu apa itu? Oh, kumpul. Itu bahasa apa itu? Wal wat'u amdan, dan bersenggama secara sengaja fil farji, pada farji. Nah ini ya jadi tutmo, jadi lanjut ke kalau belakang Pak, haram, tidak boleh. Kayak orang dalan nerpa. Nak farji kan batal Pak, berarti kalau belakang ya tambah batal lagi, haram. Lo nggak puasa saja nggak boleh, apalagi puasa. Nah ini nanti ketika di siang hari bulan puasa Ramadan dia mengerjakan wati atau mengerjakan berkumpul dengan pasangannya, pasangan yang sah maupun pasangan yang enggak sah, itu dosa besar. Itu nanti ada hukumannya sendiri. Insya Allah di belakang nanti akan dijelaskan. Selanjutnya wal inzalu, yaitu mengeluarkan sperma atau keluarnya sperma an mubasyaratin, sebab bercumbu. Mubasyaratin itu seneng-seneng artinya. Ya ini dikarenakan tegangannya tinggi, syahwati kegedean. Nah ini inzal mani, ay inzalul mani bisa babin lamsin, yaitu karena megang aja, megang bisa sampai ke meton juga. Au takbilin, atau mencium, pegang istrinya atau pegang perempuan lain, karena pegangnya ini sambil dihayati sampai keluar sperma. Ini juga ketika keluar spermanya ini dalam keadaan puasa, maka puasanya batal. Atau mencium, dikarenakan mencium, dikarenakan tegangannya saking tingginya itu tadi, syahwate abnormal, mencium saja ini bisa mengeluarkan sperma. Nah ini juga membatalkan puasa. Saya ulangi lagi agar supaya tambah paham. Jadi sesuatu yang keluar dari zakarnya seorang laki-laki itu tidak serta-merta namanya sperma. Ada yang namanya madi, wadi, mani. Nanti pas pegang-pegang istrinya terus keluar cairan, nanti dikira mani.
Jangan sampai salah anggapan. Jadi yang dinamakan madhi ialah madhi itu keluarnya ketika dia mubasyarah atau bercumbu rayu. Nah, bahasa Jawa itu Pak Wandi, bahasa Jawanya itu foreplay. Tahu foreplay? Pemanasan. Nah, jadi sebelum kumpul sama istrinya itu foreplay terlebih dahulu, pemanasan. Nah, ketika waktu pemanasan ini cumbu rayu ini keluar cairan, itulah yang dinamakan cairan madhi. Ini hukumnya najis. Ini maksudnya 3 yang keluar ini kecuali air seni ya, kecuali air kencing. Madhi ini keluarnya ketika waktu foreplay atau pemanasan atau mubasyarah itu tadi. Mubasyarah ini ngalap seneng-seneng itu tadi, bercumbu rayu itu tadi. Ini ketika keluar cairan kayak lendir-lendir begitu dan warnanya bening, ini namanya madhi. Hukumnya najis. Ketika kena celana, ketika kena sarung, ketika kena nasempak celana dalam, maka najis hukumnya dan tidak bisa dipakai untuk kita sholat. Jadi hati-hati. Sempak sampai seminggu ganti-ganti. Sampai kadasen. Na'udzubillah subhanallah min dalik turu karo bojone ya sempak iku ning masjid ya sempak iku, aduh apa sholat yang kukur grag sempak keramat ya Bang. Aku nimbahi gak oleh dilepas nak kurang seminggu, ora setahun sisan. Itu tadi mati keluarnya ketika intisar. Intisar tahu? Ngaceng. Nah itu keluar cairan, tegang. Kalau bahasanya Pak Udin ngayu, kayu. Masuk bahasa timur ngaceng rawono, tipu-tipu ya. Pak Yusuf gak ada ini. Ngayu. Kalau bahasa Papua kayu ini. Ini kalau orang Jawa dengarkan kayu itu apa ya, nggak paham. Yang paham cuma di Papua. Ini keluar cairan maka najis hukumnya. Jadi itu warnanya bening. Terus yang kedua adalah wadi. Wadi ini keluarnya ketika habis mandi, habis angkat-angkat barang berat, atau habis istinja, keluar drip kayak macam cairan. Jadi kayak macam sisa kencing, sedikit drip. Dan ini tidak berlendir. Ini cairan. Ini juga hukumnya najis. Ketika dua cairan ini tadi keluar, ketika di bulan suci Ramadan melakukan puasa Ramadan, maka tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ialah keluar sperma, dan yang terakhir ialah keluar yaitu cairan sperma. Nah, warnanya itu agak apa ya? Kayak tajin. Tahu tajin? Pak Wandi tajin tahu? Ini air beras direbus sebelum matang itu loh, tahu?
Nah, jadi agak semu-semu apa ya jenenge iki? Coklat. Putih. Putih bukan putih bening ya, putih-putih kabur gitu. Nah, dan baunya itu kayak macam apa ya, roti-roti. Nah itu. Kalau madi itu nggak ada baunya, madi wadi nggak ada. Kalau sperma itu ada. Biar wong rungono ngaji kok ono bakas mani ono wadi. Ustaz kok paham. Loh, kok sembrono tok. Ora paham ya iso nerangno kok Pak RT. Wah, sembrono tok. Ora paham ya ora iso nerangno. Lah ini lah fikih iki kudune ngene iki diterangno sing secara gamblang. Nak tak klebat-klebat tuh malah kok pertanyaan ini ada saudara kita Sulawesi aku nggo basa Jawa itu tak terangno sak cepat-cepane kok. Nanti dikira diskriminasi nanti. Pak Ustadz ini nerangnya bahasa Jawa terus. Makanya bahasa Jawa ini tadi mubasharah itu foreplay itu tadi Pak Wadi. Pemanasan. Mubasharah atau bercumbu rayu itu tadi. Nah, itu juga ada kitabnya Pak RT, dikira pengalaman pribadi you. Ada kitabnya itu. Loh, sampai darah head itu loh ada kitabnya, maksudnya keterangan darah head itu seperti apa, terus darah yang penyakit itu seperti apa. Gue terus dikira aku ndelok melolok. Ya repot nih. Ora paham ya aja nerangno. Loh, masalahnya ini setelahnya ini ada bahas tentang masalah haid. Jadi itu tadi inzalu an mubasyarah, yaitu keluar sperma disebabkan tadi mencium atau memegang perempuan. Nah, terus pertanyaannya, ketika di siang hari tidur terus mimpi basah, nah ini tidak membatalkan puasa dikarenakan tidak dalam keadaan sengaja. Selanjutnya yang membatalkan puasa ialah ini khusus perempuan yang ini Pak RT, wal haidu dan keluar darah haid. Jadi nak disunati keluar darah itu bukan darah haid ya Pak RT ya. Nanti wah Pak saya kan keluar darah, nanti dikira darah haid. Wan nifasu dan nifas. Nah, dua ini khusus untuk perempuan. Wal jununu, lah ini bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak-anak, bisa bapak-bapak, anak-anak umur 50, 60. Wal jununu dan gila karena lakon-lakon mempelajari ilmu tanpa adanya guru, jadinya ngebleng henggong. Ketika waktu puasa Ramadan maka membatalkan puasa. Terus yang terakhir ialah wariddatu, yaitu murtad. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijaga iman kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi perkara yang membatalkan puasa, yang mana agar supaya kita dalam nanti semoga kita diberi umur panjang untuk bisa
menjumpai bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin, dan bisa menjadi bekal kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya sempurna ibadah kita dengan kita mengetahui ilmu, dengan kita mempelajari ilmu tentang puasa. Bukan hanya sekedar kita menjalankan sebuah ibadah, akan tetapi kita tahu mana syaratnya, mana rukunnya, mana yang sunnahnya, mana yang membatalkan ibadah tersebut, agar supaya menurut syariat kita sah dalam menjalani ibadah tersebut. Semoga ada berkah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan majidan hamdan syai'an subhanahu subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama anta asnita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa ulihi wal khatimi ma sabaqa wa nasrahka bil haqq wa la siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli 'ala man nafi'a wa rizqni fahma wa 'amalan salihan taqabbal wa rizqa wa baraka fihi. Allahumma ij'alna wa auladana wa talabidana wa azwajana min jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna min asy-syaitanir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ij'alna jama'ana jama'atan marhuma wa tafarraqna tafarraqan ma'suma. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'ayban illa aslahtah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatin akhirah illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi